Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai merajut, ini untuk alat dan bahan yang akan kita pakai. Tapi sebelumnya, bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu supaya saya lebih semangat untuk buat tutorial yang lain. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu untuk pola penyambungan graninya. Jadi, kita membutuhkan 8 grani berbentuk persegi dan 4 grani berbentuk segitiga, seperti ini ya. Nah, untuk penyambungannya, ini polanya seperti ini. Ya, jadi nanti penyambungannya itu langsung, jadi tidak dibuat satu persatu kemudian baru disambung, tapi saya akan membuat satu persatu langsung disambung ya, karena di row terakhir itu langsung disambung ya. Nanti akan lebih jelas, langsung saja kita praktekkan ya. Baik, ini saya memakai benang rayon big ply, kemudian saya memakai hakpen ukuran 5 ya, hakpen tulip ukuran 5. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama kita buat slip knot, kemudian buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4, slip stitch di lubang rantai pertama, jadi membentuk lingkaran kecil. Kemudian rantai 1, di lingkaran kecil ini kita buat 8 single crochet. Setelah 8 single crochet, kemudian slip stitch di lubang rantai pertama. Kita masuk untuk row yang kedua. Kita buat 3 rantai. Kemudian di lubang yang sama, kita buat double crochet. Jadi satu lubang isi 2 double crochet, 3 rantai pertama kita hitung sebagai 1 double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya isi dengan 2 double crochet. Lubang selanjutnya isi dengan 2 double crochet. Jadi total jumlah double crochet nanti ada 16. Karena 8 lubang ya. Kita lanjutkan memutar. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai ketiga ya, di sini. Kita masuk row yang ketiga. Di row yang ketiga, langkah pertama kita buat 4 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet. Kemudian rantai 1, double crochet di lubang selanjutnya, rantai 1 lagi, double crochet di lubang selanjutnya. Jadi polanya double crochet, rantai 1, double crochet. Jadi nanti total double crochetnya ada 16 ya. Kita lanjutkan memutar. Kita sudah dapat 1 putaran rantai 1, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga di sini ya.
Kemudian kita masuk row yang keempat ya. Kita slip stitch dulu. Jadi kita paskan di lubang di sini. Kemudian buat 3 rantai. Kemudian buat 2 double crochet, jadikan 1. Seperti ini, tahan. Kemudian keluarkan semuanya. Kemudian 3 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya 3 double crochet, jadikan 1. Seperti ini. Tahan sampai 3 kali di hakpen. Kemudian keluarkan semuanya, 3 rantai. Lagi di lubang selanjutnya buat 3 double crochet, jadikan 1. Seperti ini. Keluarkan semuanya, buat 3 rantai. Jadi setiap 3 double crochet jadikan 1 itu diselingi dengan 3 rantai. Kita buat memutar. Kita lanjutkan. Saya sudah dapat 1 putaran. Kemudian slip stitch. Ya. Kemudian rantai 1. Single crochet di lubang tengah-tengah tadi yang kita buat 3 rantai jadikan 1. Ya, di sini single crochet, kemudian buat 3 rantai. Kemudian single crochet di sini. Kemudian buat 5 rantai. Single crochet lagi di bagian sini. 3 rantai. Single crochet lagi. Jadi selang-seling buat 3 rantai. Single crochet, 5 rantai single crochet. Lanjutkan terus sampai memutar ya. Oke teman-teman, saya sudah mendapat 1 putaran. Yang terakhir 5 rantai, kemudian slip stitch di sini. Ya. Kemudian kita masuk row yang ke-6 ya. Kemudian kita buat rantai 1. Kemudian single crochet di bagian 3 rantai di sini. Kemudian di lubang selanjutnya, di lubang yang 5 rantai, kita buat 3 double crochet, 2, 3, kemudian 5 rantai. Masih di lubang yang sama, kita buat 3 double crochet. Jadi di lubang ini kita isi dengan 3 double crochet, 5 rantai, 3 double crochet. Kemudian single crochet di lubang selanjutnya, lubang yang kecil. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 7 double crochet, 7 double crochet. Double crochet, kemudian single crochet lagi di lubang yang kecil ini. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet, 5 rantai, 3 double crochet. Jadi seling-seling antara yang 7 double crochet dengan 3 double crochet, 5 rantai, 3 double crochet. Yang ini untuk bagian sudutnya berbentuk persegi ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya.
Dengan pola yang sama kita lanjutkan sampai memutar. Oke, saya sudah menyelesaikan satu putaran. Sekarang slip stitch di awal tadi kita buat SC ya, di sini. Kemudian kita masuk row yang ke-7 ya. Untuk row yang ke-7 kita mulai dari bagian sudut ya. Jadi kita slip stitch dulu 1 2 3 4. Jadi kita slip stitch 4 kali supaya benangnya ke bagian sudut. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kemudian buat 2 double crochet. Kemudian 5 rantai. 3 double crochet masih di lubang yang sama. Ini untuk bagian sudut. Kemudian selanjutnya buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian buat single crochet di lubang ini yang 7 DC, di atasnya DC ketiga. Jadi 1 2 3 di sini. Kemudian skip 1 lubang, buat 3 rantai. 1 2 3 rantai, skip 1 lubang, single crochet di lubang DC kelima ya berarti. Kemudian lanjutkan buat 5 rantai. Kemudian langsung buat di bagian sudut sini. Buat 3 double crochet. 1 2 3. Kemudian buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Buat 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 2 3. Kemudian kita lakukan memutar, polanya sama ya. Seperti ini. Nah, untuk di bagian sini itu tengah-tengahnya 7 double crochet. Ya. Kita lanjutkan memutar dengan pola yang sama. Ya teman-teman, ini sudah selesai satu putaran. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga yang awal tadi kita mulai. Kita slip stitch di sini. Kita masuk row yang ke-8 ya. Di row yang ke-8 kita mulai dengan buat 3 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya double crochet. Lubang selanjutnya double crochet lagi. Jadi lurusnya yang 3 double crochet bawahnya. Kemudian di bagian sudut kita buat 3 double crochet. Kemudian 3 rantai. Kemudian 3 double crochet. Ya. Kemudian di sini 3 double crochet. Jadi lurusnya bawah yang 3 double crochet kita isi juga dengan 3 double crochet ya. Kemudian buat 5 double crochet. Yang tadi kita buat 5 rantai di bawahnya, kita isi 5 double crochet. Kemudian di lubang kecil ini yang tadi kita buat
3 rantai, kita isi juga dengan 3 double crochet. Kemudian 5 double crochet. Kemudian 3 double crochet, lurusnya double crochet di bawahnya. Jadi total double crochet selain yang di sudut itu ada 19 double crochet. Kemudian di bagian sudut 3 double crochet. Kemudian 3 rantai, 3 double crochet. Jadi untuk polanya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah kelihatan bentuknya. Kita ulangi polanya sampai memutar ya. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan satu putaran. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Di sini ya. Sekarang kita masuk row yang terakhir. Buat 5 rantai. Kemudian skip 2 lubang di sini, double crochet. Kemudian 3 rantai. Kemudian di bagian sini single crochet, kemudian double crochet, 3 rantai, double crochet lagi, single crochet. Jadi untuk yang di sudut single crochet, double crochet, 3 rantai, kemudian double crochet, single crochet, kemudian 3 rantai lagi, skip 2 lubang, single crochet. Kemudian buat 5 rantai, skip 2 lubang, single crochet. Buat 5 rantai lagi, skip 4 lubang, single crochet. Buat 5 rantai lagi, skip 2 lubang, single crochet. 5 rantai lagi, skip 4 lubang, single crochet. 5 rantai lagi, skip 2 lubang, single crochet. Yang terakhir buat 3 rantai, kemudian di bagian sudut buat single crochet, double crochet, 3 rantai, double crochet, kemudian single crochet, 3 rantai, skip 2 lubang, single crochet. Lanjutkan polanya sama seperti tadi, 5 rantai, skip 2 lubang, single crochet. Jadi untuk skipnya ini berbeda-beda, lihat di bagian bawahnya ya. Nanti kelihatan di bagian bawah kita sesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Di bagian bawah itu kan DC-nya itu berkelompok, ada yang 3 DC, ada 5 DC, ada 3 DC. Nah, itu lurus di atasnya. Jadi buat single crochetnya lurus. Nah, untuk di bagian mendekati sudut itu buatnya 3 rantai saja. Jadi khusus untuk yang di bagian sudut 3 rantai. Kalau yang di bagian tengah itu 5 rantai. Jadi nanti polanya seperti ini ya teman-teman, kita ulangi ya. Tadi awal kita buat dari sini 3 rantai, kemudian yang di tengah ini ada 5 rantai sebanyak 5 kali. Yang 3 rantai hanya yang di dekat sudut. Nah, kalau dilihat ini ada kelompok-kelompoknya. Kita lihat saja yang DC di bawahnya itu ada 3, 5, 3, 5, 3. Kelihatan. Nah, untuk polanya kita buat sampai memutar. Oke teman-teman, ini saya sudah terakhir 5 rantai, kemudian slip stitch di
bagian sini. Rantai 1, kemudian kita potong. Nah, ini saya buat untuk di bagian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, karena untuk yang nomor 1 dan 3 itu nanti sisinya yang tidak disambung itu tidak usah dibuat motif ini, motif row yang terakhir. Jadi itu yang nomor 1 dan 3 kan hanya 2 sisi. Maka nanti di row terakhir yang nomor 1 kita buat langsung menyambungkan dengan yang nomor 2. Oke, ini saya sudah buat satu lagi sampai row ke-8 dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menyambungnya. Ini sudah sampai row ke-8 ya. Nah, di sini nanti saya menyambungnya di bagian sisi yang ini ya. Jadi yang atas itu tidak usah beri tambahan row, hanya yang disambungkan saja. Ya. Ada 2 sisi nanti yang disambungkan. Nah, caranya saya akan mengarahkan benangnya itu sampai ke sudut terlebih dulu. Jadi saya akan slip stitch supaya benangnya sampai ke sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kali slip stitch. Langsung rantai 1, kemudian double crochet 3 rantai. Sama seperti pola sudut tadi. 3 rantai, kemudian double crochet, kemudian single crochet. Nah, di sini saya belum menyambung, tetapi di sini nanti bakal ada penyambungan. Jadi, saya akan buat polanya. Jadi, yang bagian yang ada penyambungan kita buat polanya. Jadi, nanti yang satunya tinggal menambahkan saja. Kita buat pola sama seperti tadi ya. Polanya tadi dari sudut 3 rantai, skip 2 lubang, single crochet, kemudian 5 rantai, skip 2 lubang, single crochet, 5 rantai, skip 4 lubang, single crochet, 5 rantai, skip 2 lubang, single crochet, 5 rantai lagi, kemudian skip 4 lubang single crochet, kemudian 5 rantai lagi, skip 2 lubang single crochet, 3 rantai, skip 2 lubang, kemudian di pojok single crochet, kemudian double crochet, rantai 1 sambung. Di bagian sudut kan ada 3 rantai. Nah, kita buat rantai 1 yang tengah-tengahnya kita sambung. Oke, caranya setelah DC rantai 1 dulu, kemudian langsung kita sambung seperti ini di bagian sudut, single crochet, kemudian rantai 1 lagi, baru setelah itu DC. Jadi pas 3 rantai ya. Kemudian single crochet, kemudian setelah ini kan 3 rantai. Kita buat rantai 1 sambung ke bagian yang 3 rantai di sini, single crochet, kemudian rantai 1, kemudian single crochet di granny-nya. Kemudian yang selanjutnya itu tadi 5 rantai, maka kita buat 2 rantai terlebih dulu, kemudian langsung disambung di yang 5 rantai tadi seperti ini, single crochet, sisa 2 rantai, kemudian skip 4 lubang, skip 2 lubang, single crochet, kemudian buat 2 rantai lagi, kemudian single crochet nyambung, kemudian 2 rantai, kemudian skip 4 lubang, jadi samakan dengan yang sisi satunya, single crochet, kemudian 2 rantai lagi, single crochet sambung,
kemudian 2 rantai, single crochet, skip 2 lubang. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil tengah-tengahnya saat menyambung. Kalau yang 3 rantai, ambil yang rantai kedua. Kalau yang 5 rantai, ambil yang rantai ketiga. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai di bagian sudut ya. Ini yang bagian 3 rantai, rantai 1, kemudian single crochet sambung 1 rantai, kemudian di bagian ujung atau bagian sudut single crochet, kemudian double crochet, kemudian rantai 1 sambung ya, sambung di bagian rantai kedua seperti ini, kemudian rantai 1 lagi, kemudian double crochet, kemudian single crochet, rantai 1, kita potong benangnya. Oke, kita sudah selesai untuk satu sisi sambungan ya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 3 granny. Nah, contohnya seperti ini. Caranya sama menyambungkannya. Untuk yang bagian atas, nanti yang untuk bagian tali sini tidak usah diberi row, tapi bagian yang nanti akan disambung dengan granny lainnya kita beri row yang ke-9 ya untuk penyambungannya. Kita buat sampai di sebaliknya juga ya. Buat 8 granny berbentuk persegi. Cara menyambungkannya seperti ini. Kita lanjutkan. Saya akan skip sampai ketemu di membuat bentuk segitiga. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan bagian yang berbentuk persegi. Kemudian kita akan membuat bagian yang bentuk segitiga. Ini saya sudah buat 3, sudah saya sekalian sambungkan. Tinggal 1 lagi. Oke, teman-teman, mari kita mulai untuk yang membuat segitiga. Langkah pertama, kita buat tali simpul. Kemudian buat 4 rantai. Slip stitch di rantai pertama. Kemudian 1 rantai, kemudian buat 5 single crochet. Single crochet ya. Kalau tadi yang satu putaran 8, kalau ini 5 single crochet. Kemudian buat 3 rantai, putar. Di lubang pertama buat double crochet. Kemudian lubang selanjutnya 1 lubang isi 2 double crochet. Di lubang selanjutnya 2 double crochet lagi. Jadi total jumlah ada 10 double crochet. Kita masuk row yang ketiga buat 4 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya di sini double crochet 1 kali. Kemudian 1 rantai double crochet. 1 rantai double crochet. Seperti ini polanya, kita lanjutkan sampai ujung ya. Masuk row yang keempat buat 3 rantai, putar balik,
Kemudian di lubang ini kita buat 2 double crochet tahan di hakpen, kemudian masukkan semuanya. Jadi 3 double crochet jadikan 1, kemudian 3 rantai, 3 double crochet jadikan 1, sama seperti yang pola sebelumnya ya. Kemudian masukkan semuanya, 3 rantai, 3 double crochet jadikan 1, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan sampai ujung satunya. Baik teman-teman, saya sudah sampai ujung. Langkah selanjutnya di row kelima saya akan buat 6 rantai, 6 rantai, satu lagi ya. Kemudian di lubang sini ini agak berbeda, single crochet, kemudian buat 3 rantai, single crochetnya di tengah-tengah antara 3 DC ya. Kemudian 5 rantai single crochet, 3 rantai single crochet, selang-seling ya, 3 rantai, 5 rantai, 3 rantai, 5 rantai. Sama seperti yang bentuk persegi, cuman bedanya ini single crochetnya berada di antara 3 DC ya. 5 rantai single crochet, 3 rantai single crochet, yang terakhir kita buat 3 rantai, kemudian bukan single crochet tetapi double crochet di lubang sini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang bagian 5 rantai itu ada 3 ya. Yang bagian tengah-tengah itu nanti untuk sudut ya. Ada 3 5 rantainya. Kemudian masuk row yang ke-6 ya. Buat 5 rantai. Kemudian langsung di lubang sini kita buat 3 double crochet. 1 2 3, kemudian single crochet di lubang yang 3 rantai tadi. Kemudian di sini kita buat 7 double crochet. 7 double crochet. Ini polanya sama seperti yang bentuk persegi, jadi kita lanjutkan saja. 7 double crochet, kemudian single crochet, kemudian ini nanti untuk bagian sudut 3 double crochet, kemudian 5 rantai, 3 double crochet lagi, kemudian single crochet, 7 double crochet lagi, kemudian single crochet. Nah, di paling ujung 3 double crochet, kemudian 2 rantai, kemudian 1 double crochet di lubang rantai ketiga. Tadi saat kita buat 5 rantai, jadi di rantai ketiga. Oke teman-teman, bentuknya seperti ini ya, setengah lingkarannya. Kemudian kita masuk row yang ke-7.
Di row ke-7 kita mulai dengan membuat 5 rantai, kemudian langsung di lubang di sini buat 3 double crochet. Kemudian 5 rantai. Kemudian single crochet di lubang di lurusnya DC ketiga, 3 rantai, skip 1 lubang, single crochet, kemudian 5 rantai, kemudian di sudut ini kita buat 3 double crochet, kemudian 5 rantai, 3 double crochet. Teman-teman kalau lupa lihat pola sebelumnya, ini sama saja. Kemudian buat 5 rantai, single crochet di lubang lurusnya DC ketiga dari 7 DC, kemudian 3 rantai, skip 1 lubang single crochet, buat 5 rantai lagi. Kemudian di sini buat 3 double crochet, kemudian 2 rantai, kemudian 1 double crochet di lubang rantai ketiga. Oke, selesai row yang ke-7 ya. Kita masuk row yang ke-8. Di row ke-8 kita mulai dengan membuat 5 rantai. Kemudian 3 double crochet di lubang sini. Kemudian di atas 3 DC kita isi dengan 3 DC juga, 3 double crochet. Kemudian 5 double crochet. Ini sama persis polanya dengan yang bentuk persegi. Kemudian di sini isi 3 DC, kita lanjutkan dengan pola yang sama sampai di ujung sini ya. Oke, kita sudah sampai di ujung. Untuk di lubang ini kita isi dengan 3 double crochet di lubang terakhir ya. 3 double crochet, kemudian 2 rantai, kemudian double crochet di lubang rantai ketiga. Oke, teman-teman sudah selesai row yang ke-8. Sekarang untuk row yang ke-9 kita langsung disambung ke bagian sini. Cara penyambungannya sama seperti yang sebelumnya. Kita mulai dengan membuat single crochet, kemudian dicari yang bagian tengah-tengah antara sambungan ya. Di sambungan antara 2 granny ini, tengah-tengahnya. Kemudian single crochet, rantai 1, double crochet, kemudian single crochet, rantai 1, sambung di yang sebelumnya, kemudian rantai 1, single crochet, skip 2 lubang ya,
kemudian 2 rantai, sambung, kemudian 2 rantai, kemudian single crochet, skip 2 lubang. Ini sama persis dengan penyambungan di yang sebelumnya ya, jadi kita lanjutkan saja sampai ujung satunya. Ini teman-teman sudah di bagian terakhir ya, 1 rantai, kemudian sambung, 1 rantai, di bagian ujung sini single crochet, double crochet, kemudian single crochet kita sambung di sini, rantai 1, potong benangnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nanti kita akan merapikan bagian bawah ini dengan single crochet supaya rata ya. Ini tampak kurang rapi. Kita mau rapikan bagian bawah dan membuat talinya. Untuk di bagian bawah kita akan membuat single crochet. Kita ikatkan talinya terlebih dulu. Kita talikan. Langsung saja buat single crochet, memutar ya supaya lebih rapi. Jadi patokan untuk membuat single crochet supaya bagian bawah tidak mengkerut ya, itu setiap 2 DC isi dengan setiap 1 double crochet isi dengan 2 single crochet. Jadi kalau teman-teman nanti kurang membuat single crochetnya, itu nanti bagian bawah akan mengkerut, dan sebaliknya kalau membuat single crochetnya kelebihan maka akan melebar. Jadi patokannya, lihat saja motifnya, kalau ada bagian double crochet, 1 double crochet, buat 2 single crochet di double crochet tersebut gitu ya. Mudah-mudahan jelas maksud saya ya. Kita lanjutkan saja membuat single crochet, memutar. Ini saya sudah membuat single crochet memutar. Sekarang selanjutnya saya akan membuat half double crochet di masing-masing lubang ya. Jadi 1 lubang 1 half double crochet memutar. Kita buat memutar ya. Oke, kita sudah sampai 1 putaran, kemudian slip stitch. Di langkah selanjutnya rantai 1, kemudian half double crochet, selingi 1 rantai. Jadi half double crochet, kemudian 1 rantai, skip 1 lubang,
Di lubang selanjutnya half double crochet, rantai 1, skip 1 lubang, seperti itu terus ya. Jadi agak lubang-lubang motifnya. Seperti ini. Di rantai 1 half double crochet, rantai 1 half double crochet, selingi atau skip 1 lubang, lompat 1 lubang. Seperti ini terus kita lakukan, memutar ya. Jadi nanti polanya seperti ini, ada lubang-lubang kecilnya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat hiasan untuk tepiannya, yaitu single crochet. Kemudian di bagian lubang ini kita buat single crochet. Jadi single crochet di masing-masing lubang. Kemudian saya akan membuat 3 rantai. Kemudian slip stitch di lubang yang sama seperti ini. Kemudian single crochet, satu, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, single crochet yang ke-6, 3 rantai, slip stitch di lubang yang sama, kemudian single crochet lagi sebanyak 6 kali, kemudian 3 rantai dan seterusnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai memutar teman-teman. Silahkan dilanjutkan. Untuk jaraknya itu selera ya, selera teman-teman, jarak antara yang satu dengan yang lain. Kalau ini jaraknya 5 single crochet. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah selesai. Untuk bagian bawahnya hasilnya seperti ini ya. Jadi ada hiasannya seperti ini. Sekarang kita akan membuat untuk talinya. Sebelum membuat talinya, supaya lebih rapi, kita akan membuat single crochet memutar, mengelilingi bagian atasnya ya. Kemudian nanti untuk di bagian sudut itu buat 3 single crochet. Jadi khusus untuk di bagian sudut buat 3 single crochet. Nah, di bagian sudut ini kita isi dengan 3 single crochet. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita lanjutkan membuat single crochet sampai memutar. Saya akan skip untuk bagian ini. Oke, ini saya sudah selesai satu putaran. Ya, jadi tampak lebih rapi bagian atasnya ya. Kemudian kita akan mulai untuk membuat talinya. Jadi nanti kita buat single crochet terlebih dulu sampai ujung sini. Kemudian kita akan membuat tali. Untuk panjangnya terserah teman-teman mau panjang berapa sentimeter.
Kita buat single crochet dulu sampai bagian ujung. Kita sudah sampai ujung dan sekarang kita membuat tali. Ini saya buat 36 rantai. Sudah 36 rantai. Kemudian di lubang kedua kita buat single crochet di bagian punggungnya ya. Buat single crochet sampai ketemu badan tank top ya. Jadi sepanjang rantai tadi kita buat single crochet. Ini sudah sampai ujung. Kemudian slip stitch seperti ini. Kemudian buat single crochet. Lanjutkan dengan cara yang sama, nanti kita buat tali untuk yang bagian satunya. Nih teman-teman, kita sudah selesai membuat 2 tali dan sekarang kita akan membuat motif sama seperti di bagian bawah dengan sekaligus menyambungkan bagian talinya ya. Jadi supaya yang atas ini motifnya juga sama. Single crochet. Setiap motif selingi 5 single crochet. Ya, 3 rantai slip stitch, kemudian single crochet 6 kali, pokoknya sama persis seperti yang bagian bawah. Untuk yang bagian talinya nanti tidak usah diberi motif, jadi langsung saja membuat single crochet. Ya, kita lanjutkan sampai bagian pada tali. Nah, ini untuk bagian talinya kita buat single crochet saja. Nanti sampai ujung, balik lagi ke bawah, kemudian buat motif di badan tank topnya. Kemudian tali yang satunya sama, jadi seperti itu saja kita buat berkeliling. Nanti untuk yang membuat motif di bagian belakang tank top sekalian menyambung talinya ya. Mau disambung pakai jarum tapestry juga tidak apa-apa, atau langsung disambung dengan slip stitch, nanti pada saat membuat motif juga nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah selesai, jadinya seperti ini. Nah, untuk belakangnya ini tadi saya sekalian sambung pada saat membuat bagian di belakang. Baik teman-teman, demikian tutorial dari saya. Semoga teman-teman menyukainya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.